Ketika anak kecil ini berkata, "Beri aku nama Musa," lalu Ustadz ini dengan cepat berkata, "Wah, itu bukan nama Islami itu." Ustadz, kamu ini belajar Quran nggak sih? Kamu ini belajar kitabmu nggak sih? Kok asal bunyi aja gitu? Anak kecil ini minta nama Musa, mungkin dia pengen seperti Musa yang di pikirannya waktu mungkin sekolah minggu ya, yang membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan ya. Wah, luar biasa. Ternyata Ustadz ini mengatakan itu bukan nama Islam gitu. Inilah bahaya orang yang tidak tahu namun melabelisasi nama. Tidak ada untungnya gitu loh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kali ini kita akan membahas ustadz yang sudah beberapa hari lalu saya bahas. Kita bahas berulang-ulang bukan karena dia pintar, tetapi karena asal bunyi, asal ngerocos terhadap agamanya sendiri dan juga agama orang lain ya. Kali ini dia sedang memualafkan, menuntun syahadat satu keluarga yang katanya dari Tionghoa. Entah itu dari Tionghoa, aku tidak tahu, tetapi tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah apa yang dikatakan oleh ustadz ini, yang menurut kita, yang menurut saya itu amat dangkal dan juga janggal, karena dia sengaja menambah-nambahkan terhadap dua kalimat syahadat dan juga melabelisasi nama. Ini nama Islami dan ini nama yang tidak Islami. Justru membuat Quran harus dirubah kalau itu terjadi. Mari kita simak videonya terlebih dahulu dan kita tanggapi. Akan oleh Ustadz Munsir Situmorang ini. Ternyata Ustadz Munsir Situmorang, saya pikir siapa. Tapi nggak apa-apa. Ustadz ini lumayan terkenal di dunia muslim dan sangat disukai oleh umat muslim dan punya channel An-Naba TV, tapi tidak jangan hiraukan ya. Oke. Kita mau lihat apa yang dikatakannya ya. Apa yang diutarakan oleh ustadz ini begitu licik, begitu tega, dan begitu caranya itu membuat orang lain tertipu ya, tertipu. Kalau misalnya mualaf ini pintar, calon mualaf ini pintar, dia mungkin berargumen bisa ya gitu. Tapi biasa sih para mualaf ini nggak tahu kenapa diam-diam aja gitu ya. Apakah ini dengan setulus hati? Iya, setulus hati lalu disyahadatkan ya. Mereka tidak paham apa yang dikatakan ustadz ini gitu. Mungkin kurang masuk internet ke dunia mereka sehingga tidak sering baca atau buka di Google gitu ya tentang Islam, Kristen, mungkin seperti itu ya. Nah, tanggapan saya yang pertama, ustadz ini begitu licik. Untuk mensyahadatkan keluarga ini, dia harus menambahkan satu kalimat lagi untuk dua kalimat syahadat yang dipercayai umat muslim di seluruh dunia. Coba rekan-rekan buka Google, tulis di situ atau searching dua kalimat syahadat, maka akan nampak keluar semua, terlihat semua dua kalimat syahadat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada kepada Nabi Isa, adalah utusan dan hamba Allah. Nah, kenapa saya berani mengkritisi ini dan menganggap ini adalah licik? Gini, konteks ini adalah sedang memualafkan orang, gitu ya. Berarti dari latar belakang agama A ke agama B, Islam gitu ya. Nah, ustadz ini begitu bernafsu, begitu licik. Harusnya yang diucapkan dua kalimat syahadat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad cukup. Tetapi dalam konteks ini dia menambahkan nama Nabi Isa. Oke, nama Nabi Isa. Nah, yang disyahadatkan ini kan orang agama lain. Udah umurnya kecil lagi, anak-anak kecil lagi yang yang tidak tahu. Oh, dia harus ikut keyakinan orang tuanya yang masih dijaga atau dilindungi undang-undang gitu ya. Mulai sekarang kita harus berani juga sebenarnya. Aduh. Nah, kita tahu bahwa selama ini para mualaf dan para pengajar muslim selalu ingin menyamakan
Isa yang tertulis dalam Quran sama dengan Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Perhatikan baik-baik. Selama ini mereka mencoba menyamakan antara Isa dalam Quran dan Yesus dalam Alkitab. Padahal itu dua pribadi yang berbeda. Sangat jauh berbeda. Tidak pernah Isa lahir di bawah pohon kurma. Tidak pernah sejarahnya itu. Itu hanya ada di Quran. Jadi ketika Ustadz ini menambahkan satu kalimat lagi dengan mencomot nama Isa, dia sebenarnya hendak mewartakan Isa itu atau Yesus itu hanya utusan atau hamba Allah yang sama seperti Muhammad. Nah, ini kan pembodohan gitu. Karena yang dilayani saat itu adalah orang agama lain yang dipindahkan ke agama Islam gitu. Coba kamu tanya ustadzmu, coba kamu tanya, nggak usah ustadz lah, yang seagama denganmu, kalimat syahadat itu berapa sih? Kan 2 cuman, gitu ya. Tapi ustadz ini rela menambahkan gitu, hanya untuk mendapatkan para mualaf dan menyerang kekristenan. Jadi stop ya, mulai sekarang gini aja. Jangan menyamakan antara Isa dalam Quran dan Yesus dalam Alkitab. Itu berbeda. Ya, itu berbeda. Nah, kalau memang kamu mensyahadatkan orang, syahadatkan dengan 2 kalimat syahadat yang dipercaya dan digunakan umat muslim pada umumnya. Nah, yang kedua, yang terakhir ini, hal yang paling lucu sekaligus membuktikan bahwa ustadz ini begitu asal bunyi dan sangat-sangat dangkal. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Ketika selesai pensyahadatan dari ibu anak, lalu ada istilah penggantian nama menjadi nama Islami ya. Nama Islami dan tidak Islami. Nama saja dilabelisasi. Sejak kapan nama itu punya agama? Wah, inilah yang namanya itu, apa itu namanya ya? Oh, Indonesia lebih Arab dibandingkan orang Arab. Sangat memprihatinkan. Tetapi tidak apa-apa, itu urusanmu. Tetapi ini yang perlu saya katakan. Ketika anak kecil ini berkata, beri aku nama Musa, lalu ustadz ini dengan cepat berkata, wah, itu bukan nama Islami itu. Ustadz, kamu ini belajar Quran gak sih? Kamu ini belajar kitabmu gak sih? Kok asal bunyi aja gitu? Anak kecil ini minta nama Musa, mungkin dia pengen seperti Musa yang dipikirannya waktu mungkin sekolah minggu ya, yang membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan ya. Wah, luar biasa. Ternyata ustadz ini mengatakan itu bukan nama Islam gitu. Inilah bahaya orang yang tidak tahu namun melabelisasi nama. Tidak ada untungnya gitu loh. Ada nama yang benar-benar baik, nama seperti nama yang diagung-agungkan, tetapi justru kelakuannya memprihatinkan gitu. Nah, ketika anak kecil ini meminta nama Musa, lalu ustadz ini berkata itu bukan nama Islami, resikonya tanggung sendiri. Risikonya tanggung sendiri. Di dalam Quran, kitab suci umat Islam, nama Musa disebutkan sebanyak 136 kali. Bagaimana Ustaz? Bagaimana rekan-rekan? 136 kali nama Musa disebutkan. Di surat Al-Baqarah, di surat Al-A'raf, di surat Yunus, Al-Isra, Al-Taha, As-Suara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ghafir, Al-Sukrub, Ahdukan, dan Az-Ziyad. An-Naziyat ya, sorry kalau ada pengucapan yang salah. Ada 136 kali disebutkan. Kalau memang istilahnya pemakaian labelisasi nama, ya, sekarang semua nama itu kamu harus hapuskan dari Quran. Kamu harus hapuskan, karena itu tidak hakmu, gitu ya. Makanya itu resiko dari orang yang tidak belajar, asal bunyi, hafal 1-2 ayat dari Quran, lalu menjadi pengajar, lalu menjadi ustadz. Ini kan pembodohan. Umat muslim cerdas lah gitu. Ustadz-ustadz begini sudah harusnya disingkirkan gitu.
Lihat ustadz-ustadz yang bagus, yang mengajarkan kedamaian gitu ya. Nah, inilah contoh ustadz yang selalu ngomong, nama Musa aja bukan Islami. Tapi ada pula orang-orang Islam mengatakan bahwa Musa itu Islam dari dulunya. Aduh, omong kosong lagi. Jadi stop deh melabelisasi apapun. Ayam tidak punya agama, Pak Ustadz. Telur tidak punya agama. Jadi jangan labelisasi. Ya, gajah tidak punya agama. Jangan labelisasi. Ya, nanti ini nama yang Islami gitu ya. Akhirnya itu meruntuhkan akidahmu sendiri gitu. Yang membuat kita itu beragama yang baik, Pak Ustadz, dan seluruh umat muslim, yaitu kelakuan kita sendiri, mencerminkan yang baik yang dapat menyenangkan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua.